Oke, perkenalkan nama saya Naila Hikaru, NRP 5025251230, kelas Dasprok E, akan mendemokan praktikum ketiga saya. Untuk praktikum kali ini saya belum ada yang AC ketika praktikum, tapi alhamdulillah ketika demo ini sudah AC semua. Oke, pertama saya akan menjelaskan dari soal pertama, yaitu soal permen yang akan dibagikan kepada anak-anak saat Halloween. Jadi intinya di sini adalah kita akan input dua angka. Yang angka pertama adalah banyak permen dan angka yang kedua adalah banyak anak. Dan kita disuruh untuk mencari ada berapa banyak cara untuk membagikan permen-permen tersebut kepada anak-anak. Nah, kalau misalnya banyak caranya adalah bilangan ganjil, akan outputnya seperti ini. Dan jika banyak caranya adalah genap, maka outputnya seperti ini. Nah, untuk dari rumus rekursinya sendiri, dari soal itu udah dikasih clue-nya. Saya hanya menerapkan saja rumusnya dan saya menambahkan base case-nya saja. Nah, di sini misalnya kalau misalnya banyak permen sama dengan banyak anak, maka return 1 atau hanya ada satu cara untuk membagi permen. Tapi jika sama dengan 0, maka tidak ada cara. Salah satunya 0 saja sudah tidak ada cara, ataupun kurang dari 0 sudah tidak ada cara, maka return 0. Sudah seperti itu, langsung nanti di-outputkan saja hasil returnnya. Di sini sudah saya ada coba pakai test case. Kalau di run all harusnya pass semua. Nah, 6 way. Baik, saya lanjut ke soal yang kedua, yaitu soal mengenai GCD dan LCM, atau mungkin FPB atau KPK ya biasa kita nyebutnya. Nah, jadi nanti kita dari soal ini yaitu disuruh untuk input dua angka. Nanti kedua angka tersebut akan dioperasikan atau dicari FPB-nya. Nah, nanti dicari FPB-nya. Caranya gimana? Nah, kalau dari soalnya sudah ada rumusnya ya untuk masing-masing FPB dan KPK-nya. Pertama, nanti kedua angka ini pertama akan masuk ke si LCM dulu. LCM atau KPK ya, persekutuan kecil, dengan cara nanti yang dikali M, terus nanti kedua angka tersebut akan masuk lagi ke FPB. FPB caranya gimana? Nanti kita akan terus mencari GCD sampai M sama dengan 0. Kalau M sudah 0, nanti akan return N, dan nanti angka tersebut akan masuk ke fungsi ini agar bisa direturnkan. Jadi letak rekursinya ada di sini. Nanti akan langsung di-outputkan saja hasilnya. Nah, harusnya kan di sini untuk di rumus LCM-nya itu ada absolutnya. Nah, tapi ternyata saya bisa menggantikan absolut itu dengan mengganti saja tipe datanya jadi unsigned long semua. Jadi otomatis akan selalu positif. Oke, itu untuk saya coba runkan.
Kalau di input 8, 2 harusnya outputnya adalah 8. Ya, benar. Oke, itu untuk soal nomor 2. Saya akan lanjut ke nomor 3. Itu soal mencari harga. Jadi di soal ini intinya kita harus mencari banyak harta yang ada di pulau-pulau. Kalau misalnya nanti kan di sini ada inputnya, input 2 angka dulu untuk banyak baris dan kolomnya. Nah, nanti sisanya ini adalah case-nya. Nah, nanti kita hanya bisa membaca banyak harta jika angkanya itu ada di atas, bawah, kanan, kiri. Jadi kalau misalnya diagonal itu tidak terbaca. Nah, seperti ini misalnya, jadi harusnya di sini hartanya ada 3, di sini ada 4, dan di sini ada 4 kali 4, 4 tambah 4 tambah 4. Jadi, nah nanti outputnya adalah harta yang paling banyak harusnya. Ya, pulau dengan harta yang paling banyak itu hartanya ada berapa? Nah, kalau di test case yang pertama ini ada 12. Nah, dari mainnya kita pertama input angka, input baris dan kolomnya, kemudian kita penginputan array-nya. Nah, di sini kan emang ada kombinasi titik dan angka ya. Makanya itu saya langsung di pembagian untuk masukkan ke matriksnya itu langsung dikurangi petik 0, zat 0 agar bisa menjadi angka, agar dikonvert jadi integer gitu. Nah, habis gitu nanti masuk ke sini. Nah, nanti ini akan grid-nya akan dicek satu persatu ke array, ke namanya fungsi DFS. Nanti di DFS ini akan dicek berapa banyak hartanya di yang tadi, pulau di atas, bawah, kanan, dan kiri. Untuk ngecek atas bawah, kanan, dan kiri itu pakai rumus ini. Nanti di bagian sini ceknya. Nah, nanti kalau misalnya setiap area yang sudah kita kunjungi, visited-nya akan ditulis 1. Nah, kalau misalnya visited-nya udah lebih dari 1, maka dia akan tidak dicek lagi. Nah, nanti return-nya adalah area. Nah, nanti areanya akan masuk ini. Kalau areanya lebih dari max area, maka max areanya akan diganti dengan area yang paling banyak tadi. Nanti sudah di loop-nya akan keluar max areanya. Ini ada test case-nya. Kalau di run pas semua, nah benar kan 12. Oke, saya akan lanjut ke soal terakhir, yaitu soal cangkang atau Nah, di soal ini sebenarnya saya RTE karena waktu itu di sini banyak yang kegocek juga. Dikira rumusnya itu hanya bisa langsung pakai ini aja. Ternyata kalau rumusnya pakai ini aja akan jadi RTE atau runtime error karena akan terlalu banyak mengeceknya. Karena kalau saya cek at some point, yaitu kalau misalnya M-nya lebih dari 50, angkanya akan keluar hampir sama atau mirip. Jadi makanya saya taruh constraint 50 ini untuk rumus ini. Ini rumus yang saya temukan kebetulan dan benar. Nah, jadi soalnya seperti ini. Kita udah dikasih tahu rumusnya seperti apa. Jadi pertama kita masukkan N dan M. N dan M ini adalah angka inputannya. Jadi misalnya kalau misalnya inputannya 1, maka yang dioperasikan adalah 1 plus
1 per 1. Kalau misalnya 1, 2, maka yang dihitung adalah 1 per 1 ditambah 1 per 1 ditambah 1 per 1. Jadi ngeluknya seperti itu. Nah, sebenarnya kalau saya lihat dari tutorial kemarin, bisa aja diakali kalau misalnya M-nya udah lebih dari 50, maka N-nya ya di 50-in aja. Tapi ini rumus yang saya ketemu, jadi ya ternyata bisa dipakai. Dan outputnya juga benar. Baik, sekian demo saya untuk praktikum 3. Terima kasih.